Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Madula Rangga dengan NIM 2006940 dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 5B. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing yang diampuh oleh Bapak Galura Suranegara SPDMT. Kali ini saya akan memberikan langkah-langkah step by step membuat virtual private code di AWS atau Amazon Web Service, lalu membuat VPCA, lalu menjalankan SC2 di VPC, membuat VPCB dan SC2. Sebelumnya pastikan eh, untuk servernya sudah di Asia Pasifik Jakarta Southeast 3. Lalu kita ke service, all service, maaf di search aja, VPC bisa dibuka. Ini pastikan sudah dinyalakan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat VPC. Yaitu kita akan ke your VPC, create VPC. Untuk name tag-nya kita beri VPC A. Untuk CIDR blocknya 10.1.0.0/16. Untuk konfigurasi seperti ini ya. Lalu default kita create VPC. Bisa dilihat ya, VPC sudah berhasil dibuat. Lalu kita pindah ke tab Internet Gateways. Nah, karena di belum ada, jadi kita akan create Internet Gateway. Untuk Internet Gateway-nya dikonfigurasikan untuk name tag-nya VPC strip A strip IGW. Lalu kita create Internet Gateway. Berhasil, Internet Gateway sudah berhasil di ini. Lalu kita kembali ke Internet Gateway. Nah, lalu kita ini ya dicentang action attach to VPC. VPC-nya tadi yang sudah kita buat ya, VPC A attach to Internet Gateway. Sudah ya, sudah berhasil di attach ke VPC A. Lalu kita pada bagian ini kita ke subnets. Masuk ke tab subnets. Nah, karena belum ada subnets, kita create subnet. Isinya yang VPC A yang tadi ya. Lalu untuk konfigurasinya, untuk VPC-nya bisa dinamai VPC A subnet public. Lalu untuk ini no preference. Untuk CID blocknya 10.100.0.0/24 ya, sudah. Lalu untuk ininya sesuaikan subnet. Nah, sudah bisa dilihat ya, you have successfully created one subnet. Nah, jika subnet sudah berhasil, lalu kita kembali ke tab root table ya, ada di bawah subnets root table. Lalu kita akan create root table. Untuk konfigurasi root table-nya yaitu name tag-nya adalah VPC ART public. Untuk VPC-nya kita pilih yang VPC A yang tadi sudah kita buat. Nah, sudah kita create root table. Sudah berhasil ya, root table sudah berhasil kita buat. Lalu step selanjutnya adalah kita ke root table. Sudah ya. Nah, jika root table yang telah kita buat tadi hanya memiliki rute lokal yaitu CIDR VPCA yaitu 10.100.0.0/16. Nah, untuk itu kita akan yang baru ini tadi kita centang. Lalu kita klik action. Nah, ini ada edit routes ya, kita edit. Nah, untuk
mengeditnya kita isikan kita pencet enter dulu. Ininya itu 0.0.0.0 slashnya 0. Lalu diberi ininya yang IGW, maaf, PC. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Untuk ininya targetnya kita isi dengan Internet Gateway ya. Nah, IGW Internet Gateway yang sudah kita buat VPCA. Lalu jika sudah, kita save change. Nah, sudah terlihat ya VPC ART public untuk rootnya yang tadi kita edit sudah berhasil. Lalu jika sudah, kita close. Nah, bisa dilihat ya rutenya seperti berikut. Ini untuk rutenya statusnya sudah aktif. Nah, ini untuk rute table ya. Ya, sudah attach. Lalu setelah edit root, kita asosiasikan root table-nya ke public subnet yang telah dibuat. Caranya masuk ke tab subnet association ke root table yang tadi ya. Nah, lalu menu yang ini sebelahnya subnet association. Kita pilih edit subnet association. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Kita akan edit yang publik kita yang barusan kita buat. Lalu kita tombol save. Jika sudah, maka ini adalah tampilannya. Kita sudah berhasil untuk mengasosiasikan subnetnya. Lalu, jika sudah sampai tahap ini, kita sudah berhasil membuat VPCA dan subnet miliknya, subnet publiknya. Langkah selanjutnya, kita membuat subnet private. Nah, untuk membuatnya, yaitu kita akan masuk ke subnet, kemudian kita create subnet yang baru. Nah, untuk ininya kita pakai VPCA ya. Nah, untuk tagnya kita ubah jadi VPC, strip A, strip subnet, strip private. Maaf sebentar. Ya, ini memastikan untuk sudah di-record. Nah, lalu no preference, CIDR blocknya kita sesuaikan dengan yang tadi ya. Cuman kita beri angka 1 di digit ketiga, 10.100, maaf, 100.1.0 slashnya sampai 24. Oke, sudah. Jika sudah, kita create subnet. Nah, VPC yang private sudah berhasil kita buat ininya, subnetnya. Jika sudah, lalu kita kembali ke root table di bawah subnet. Kita ini lagi create root table. Untuk ininya kita beri nama VPC, sorry maaf, VPC A, lalu RT private. Untuk VPC-nya kita pilih sendiri yang VPC A. Kita create root table. Berhasil, root table sudah berhasil diciptakan. Lalu kita close. Nah, kita akan bisa lihat ya, maaf kalau VPC sudah berat.
Lalu kita kembali ke rootable. Nah, ini ada dua ya, yang public dengan yang private. Kita akan ubah dulu yang private-nya. Kita lakukan hal yang sama, yaitu ke subnet association. Lalu kita edit subnet association untuk yang private. Nah, lalu kita save association. Berhasil ya. Jadi keduanya sudah dimasuk ke update ke subnet association. Nah, selalu saatnya kita memasuki ke part yang kedua, yaitu menjalankan SC2 di VPC. Nah, untuk menjalankan SC2, kita akan kembali ke home-nya dulu. Pastikan servernya sudah Jakarta sesuai setelah yang kita buat. Lalu untuk service kita ketikkan saja EC2. Ini ya, virtual server in the cloud. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk EC2. Nah, kita langsung launch instance. Bentar ya. Pada EC2 dashboard, launch instance. Nah, ini adalah tampilannya untuk launch an instance. Lalu kita pilih ini ya. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Kita pilih Amazon Linux 2 ya. Amazon Linux 2 AMI. Ini sudah ya. Kita namakan C2. Mohon maaf kita lanjutkan. Mohon maaf jika kita di pause karena saya sedang berada di rumah keluarga. Jadi banyak ganggu. Nah, tadi sampai mana? Nyampai EC2 ya. Untuk EC2 kita pilih yang Amazon Linux 2 kernel karena ini sudah merupakan satu dari bagian mohon maaf dari free tier ini ya. Sudah untuk number of instance-nya kita satu, kita launch ya. Notice that you didn't select prepare. Prepare. Kita lanjut. Ini untuk T2-nya, T2 Micro tidak bisa dipilih. Kenapa? Karena pada region yang baru, region Jakarta, T2 tidak tersedia, yaitu yang tersedia adalah T3 Micro. Untuk networknya, maaf kita di atas. Untuk keeper-nya kita akan pilih. Nah, ini karena modulnya tidak kurang update. Kita klik untuk keeper.
Ini kita beri nama Sistel Cloud Demo. Untuk idenya settingannya RSA ya. Lalu kita scroll, kita klik. Ini dia otomatis terdownload ya. Jadi tidak perlu untuk mendownload key file lagi. Lalu kita ke setting selanjutnya. Untuk instant tag-nya sudah ditutup, keeper sudah ditutup. Untuk network settings, kita lanjutkan. Network settingnya VPCA, subnet otomatis. Maaf, pencet. Lalu kalau sudah, kita save. Ke storage ya. Maaf, kita periksa kembali. Auto assign-nya sudah ini di enable. Lalu kita pindah ke storage. Untuk storage kita tidak akan diubah, lalu langsung saja klik next. Berarti sesuaikan saja. Maaf, kita tutup dulu. Untuk tagnya kita beri nama ppca/sc2/public. Sudah, kita boleh selanjutnya. Security group name. Nah, untuk bagian security groupnya kita pilih tipenya yang SSH. Lalu protokolnya TCP sudah default. Port range-nya 22 sudah default. Kita pilih ininya custom. Lalu kita add ininya menjadi 0.0.0.0/0. Kita select. Sudah. Deskripsinya opsional. Lalu bentar ya, kita review dari awal. Untuk Amazonnya sudah dipilih, Amazon 2 MI, Linux 2. Lalu kita ininya pilih T2 Micro, tapi karena tidak tersedia jadi kita menggunakan T3 Micro. Karena T2 Micro di sini sudah dijelaskan untuk free tier yang region kita tidak tersedia. Lalu untuk keeper sudah kita beri nama Sistel Cloud Demo ya. Lalu untuk ngecek sudah ada record.
Untuk network settings, VPC-nya VPC yang A, subnet yang tadi kita sudah buat, subnet yang public ya. Lalu create security group, ininya SSH, TCP 22 custom, source-nya sudah kita buat custom, sudah. Lalu untuk ini kita ke storage jadi sudah ya, storage default. Ini kita tutup dulu. Storage tidak perlu diapa-apakan. Tutup lagi. Ke ini advance. Tidak ada, kita attack. Nah, lalu jadi kita launch. Ini number of instance satu ya. Ini kita sedang launching instance, sukses ya, successfully initiated launch of instance. Ya sudah. Lalu kita ini ya, agar bisa terhubung ke instance, kita memerlukan VPR yang tadi kita sudah download otomatis, system code demo. Tadi kan sudah di download. Tapi all instance udah ya. Untuk instance yang tadi kita buat sudah running. Status checknya initializing. Nah, jika kita sudah berhasil pada tahap ini, kita sudah berhasil meluncurkan instance di subnet publik VPCA ya. Langkah selanjutnya, kita luncurkan instance di subnet private VPCA dengan konfigurasi seperti berikut. Hmm, kita buat baru. Untuk ininya kita beri nama VPC /a/ec2 private. Lalu ini sudah ya tadi Amazon Linux. Ininya kita pilih T3. Untuk kipernya untuk kita pilih yang choose existing saja ya, yang sudah tersedia. Tutup. Untuk network storage tidak kita apa-apakan ya. Lalu untuk network settingsnya ada yang kita konfigurasi, yaitu security group, allow SSH traffic. Ini kita pilih yang private ya. Tadi kan yang public sudah, sekarang pilih yang private. Lalu ini enable. Oh maaf, ininya disable. Sudah, lalu tag sudah, VPC auto assign sudah, configure. Nah, ini untuk kita security group. Ini sudah SSH. Ini kita custom ya. Yaitu 100
10 maaf 10.100.0.0 slashnya 24. Udah. Sudah. Lalu untuk ininya disable, let's create security group name-nya kita ganti jadi vpc/i/sg private. Lalu untuk deskripsi juga kita ubah jadi vpc/a/sg/private. Sudah semua ya. Lalu kita launch instance. Sudah sukses. Lalu kita view instance. Udah ya. Nah, tadi maaf untuk yang ini seperti ada kesalahan untuk yang public. Kita akan edit instance dulu terlebih dahulu. Kita ke action. Tadi bagian security, change security group. Nah, untuk ininya oh sudah tidak bisa ya. Mungkin kita akan buat ulang untuk yang publiknya ya. Maaf ada kesalahan. Belum. Mohon maaf ya. Launch instead. Jadi kita ya VPC as subnet public ininya AWS incentive 3 macro kita tutup. Ntar loginnya kita buat yang sudah kita buat. Network settings. Edit. Ini VPC yang A. Subnetnya kita yang public ya. Ini di enable. Untuk ininya kita ganti namanya. VPC /sg/public. VPC /sg/public. Ini SSH. Ini kita custom 0.0.0/0.
Untuk source tidak perlu diapa-apakan. Udah, launch instance 1, directory makro. Udah, kita launch. Oke, yang public, yang private sudah punya instance-nya. Kita view all instance. Yang tadi kita bisa dihapus ya. Maaf, diganti. Kita terminate. Kita menggunakan yang ini private dan public. Nah ya, jadi ini untuk yang VPC-A EC2 private dan VPC-A EC2 public. Lalu kita lanjut ke part yang ketiga, membangun VPCB, EC2 instance, dan VPCB ring. Kita akan membuat ulang ke VPC service home, ke VPC. Lalu kita buka ya VPC. Kita create VPC. Namanya VPCB. Untuk CIDR blocknya kita isi 0.200.0.0/16. Sudah kita create. Oh, maaf. Lanjut. Ini kita isi 10.200.0.0/16. Ini ada kesalahan pengetikan. Create VPC. VPC sudah berhasil dibuat. Kita kembali ke halaman VPC. Bisa dilihat VPCB. Lalu kita ke membuat subnet. Kita create subnet. Kita VPC-nya yang B. Untuk subnet name-nya kita isi VPC strip B strip subnet strip private. Ini kita biarkan default. CIDR kita isi dengan 10.200.1.0/subnet24. Kita create subnet. Subnetnya sudah berhasil di create, available. Lalu kita buat truth table selanjutnya. Create truth table. Untuk truth table name tag-nya kita isikan dengan VPC strip B strip rt strip private. VPC-nya kita pilih yang B. Kita create truth table.
Selanjutnya ini sudah berhasil ya untuk root table. Selanjutnya kita ubah subnet association-nya sama. Kita ke root table, kita pilih VPCB, subnet association, kita edit. Ini kita checklist, kita save to association. Nah, sudah berhasil. Lalu setelah kita membuat VPC, subnet private, dan mengedit root table-nya, selanjutnya kita luncurkan instance di subnet tersebut. Kita kembali ke home, pastikan sudah Jakarta, kita tekan EC2, kita ke ini launch instance dengan konfigurasi untuk namanya adalah VPC. Bisa lihat ya, VPCA EC2 public. Kita ubah baru launch instance VPC B SG EC2, maaf, EC2 private. Ininya Amazon Linux 2 untuk instance-nya default. Lalu untuk keypairnya seperti yang tadi. Untuk setting kita edit. Ini menjadi VPC yang B. Ini subnet private sudah. Auto assign public IP-nya disablekan. Lalu kita beri nama untuk security group name-nya VPC strip B strip EC2 strip private. Deskripsinya juga kita samakan. VPC strip B strip. Oh maaf, ini SG. Ini SG strip private. Sudah. Untuk inbound security groupnya SSH. Ininya TCP 22 anywhere. Ini kita biarkan default. Oh, mohon maaf, ininya kita ganti custom. Kita ganti jadi 10.100.1.0/subnet24. Nah, kita cek lagi network VPCB sudah. Untuk subnetnya yang private, auto assign-nya mati. Untuk tag-nya sudah diberi nama VPCB EC2 private. Untuk security-nya sudah ya, VPCB SG private, VPCB SG private. Lalu untuk source pada SSH-nya 10.100.1.0/24. Lalu kita launch. Kita berikan loading terlebih dahulu. Sudah berhasil. Kita view all instance. Sudah ya. Di sini ada VPC-A yang ini dibiarkan saja. VPC-A EC2 private, VPC-A EC2 public, VPC-B EC2 private. Ini statusnya masih initializing, kita bisa menunggu. Nah, selanjutnya sesuai pada gambar arsitektur, instance di subnet private VPC-A dapat melakukan SSH atau ping ke instance di subnet private di VPC yang B. Maka dari itu kita tambahkan role dengan type sebentar. Mohon maaf.
Ini kita edit dulu ya, ada kesalahan. Mohon maaf. Pada bagian security. Oh, bisa, berarti kita harus buat baru lagi ya. Instance yang private ini kita matikan terlebih dahulu. Terminate. Launch instance. Buat baru dengan konfigurasi yang sama ya. VPCB C2 private. Ini sudah sesuai Amazon, kita tutup saja. Instance type juga sudah sesuai, kita biarkan. Keypairnya kita pilih yang system demo, kita tutup. Network settings ya, ini kita edit. Kita pilih yang B, ininya private, jadi disable. Lalu untuk ini kita beri nama vpcb/sg/private. Untuk yang ininya juga sama, vpc/b/sg/private. Lalu untuk ininya kita custom, kita beri 10.100.1.0 slashnya 24. Ini kita tambahkan lagi ya, tadi kesalahannya di sini, yaitu kita harus tambahkan add security group role. Ini kita pilih, maaf, kita lihat dulu. Ininya itu all ICMP IPv4. Untuk ininya protokolnya ICMP, betul. Port range-nya semuanya ya dari 0 sampai 655.35. Untuk source kita ganti menjadi custom, yaitu 10.100.1.0/24. Deskripsinya tidak diperlukan. Ini sudah ditambahkan. UPR-nya tadi sudah ya, Sistel Cloud Demo sudah kita launch. Oh, mohon maaf. Try. Oh, ini untuk yang ini ya, masalah yang tadi di depan instance kita. Kita edit. Kenapa kita beri angka 2 tadi? Karena kita sudah membuat instance yang salah yang pertama ya. Kita view all instance, sudah berhasil ya. Running, sedang initializing. Kita tunggu. Refresh. Apakah sudah initialize? Sudah, ini kita akan running ya, tiganya. Oh, maaf.
Hmm, pilih yang running. Bisa lihat di bawah. Belum bisa connect ya, soalnya yang satu masih initialize. Sudah bisa. Kita jalankan yang public terlebih dahulu. Connect. Oh, bentar, bentar, pause.